Apa sih sebenarnya yang dimaksud kewajiban di akuntansi? Hai guys, hari ini kita bakal lanjutin pembahasan teori akuntansi kita. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang aset, sekarang kita bakal bahas elemen laporan keuangan berikutnya, yaitu kewajiban atau liabilities. Sama kayak aset, kita bakal bahas kewajiban ini dari beberapa aspek. Yang pertama, kita bakal ngertiin bener-bener apa sih yang dimaksud kewajiban atau liabilities ini di akuntansi. Terus, seudah itu, kita bakal lanjutin dengan cara ngakuin, ngukur, dan menilai kewajiban ini kayak gimana. Dan terakhir nanti, kita bakal bahas nyajiinnya seperti apa di laporan keuangan kita. Seperti topik sebelumnya, biar kalian bisa cukup ngerti dan gak capek nonton video penjelasan panjang-panjang, topik ini bakal saya pecah jadi beberapa video. Dan di pembahasan kali ini, kita akan fokus sama pengertian dari liabilities dan gimana cara ngakuinnya. Kita langsung aja ya guys, apa sih yang dimaksud dengan liabilities ini? Liabilities bisa diartiin sebagai transaksi di masa lalu, yang sekarang ngakibatin keharusan perusahaan untuk ngorbanin manfaat ekonomik di masa depan. Wah, mabok juga ya ini definisinya. Buat ngertiin ini, sama seperti aset, ada 3 kata kunci yang perlu kalian perhatiin, yaitu ngorbanin economic benefit, keharusan sekarang, dan akibat dari transaksi di masa lalu. Saya bahas satu-satu. Pertama, apa yang dimaksud dengan ngorbanin manfaat ekonomik ini? Gini guys, yang namanya kewajiban, ini berarti harus ada sesuatu yang perusahaan lakuin atau bisa juga dibilang ada tanggung jawab yang harus perusahaan penuhin. Pelunasan tanggung jawab perusahaan ini bisa dilakuin dengan cara ngasih aset atau gunain aset perusahaan pas udah waktunya nanti. Dan kalau udah ditransfer atau digunain untuk pihak lain, otomatis manfaat ekonomiknya nggak bisa dinikmatin sama perusahaan. Ini sama kayak di kehidupan kita sehari-hari aja. Misalnya nih, yang lagi pacaran. Pas lagi pacaran kan sebenarnya ada kewajiban-kewajiban yang muncul. Apalagi buat cowok. Entah harus jemput doi lah, entah harus ngajak jalan-jalan lah, atau hal kecil kayak say good night sebelum tidur misalnya. So sweet ya guys. Nah, waktu kewajiban ini kita penuhin, otomatis ada yang kita korbanin. Entah waktu kita, tenaga kita, atau duit kita. Makanya, pacaran itu butuh modal guys. Kudu siap-siap ada waktu, tenaga, atau duit yang kita korbanin buat si doi. Perusahaan juga sama guys. Ketika ada kewajiban, pasti ada manfaat ekonomis yang harus dikorbanin di masa depan. Entah itu ngasih aset berupa uang, barang, atau bisa juga dengan gunain aset tertentu supaya kita bisa ngelakuin sesuatu buat pihak lain. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu tentang kewajiban di akuntansi. Ketika transfer manfaat ekonomik ini dilakukan, keharusan untuk transfer atau ngorbanin manfaat ekonomik ini sifatnya harus memaksa, bukan sesuatu yang bisa diatur-atur atau diputusin sama manajemen. Biasanya ditandain karena adanya pihak lain yang terlibat di sana. Ini alasan kenapa transfer manfaat ekonomik ke pemegang saham gak bisa dianggap sebagai liabilities guys. Karena secara konsep, perusahaan sebenarnya gak punya kewajiban buat transfer manfaat ekonomik ke pemegang saham, kecuali kalau dilikuidasi ya. Kalau perusahaan lagi gak punya uang, kondisinya sulit, mau gak ngasih apa-apa ke pemegang saham juga boleh. Alias, perusahaanlah yang mutusin dan ngatur mulai dari ngasih enggaknya, berapa besarnya, kapan ngasihnya, dan sebagainya. Ini yang jadi alasan kenapa transfer manfaat ekonomik ke pemegang saham dibedain dari liabilities. Ciri kewajiban yang berikutnya adalah munculnya keharusan sekarang. Maksud dari keharusan sekarang ini, biarpun kita memang baru memenuhi tanggung jawab kita nanti, tapi keharusan untuk memenuhi atau melunasi ini munculnya sekarang. Sama kayak contoh waktu kita ngedate tadi guys. Waktu kalian jadian, bukan berarti saat itu juga kalian harus ngajak jalan-jalan. Mungkin ngajak jalan-jalannya pas weekend, tapi keharusannya udah muncul waktu kalian mutusin jadian sama si doi. Sebelum jadian, kalian gak punya keharusan ini. Tapi pas udah jadian, jadi ada tanggung jawab kayak gini deh. Ini maksudnya keharusan sekarang guys. Ketika suatu transaksi saat ini nimbulin keharusan untuk ngorbanin manfaat ekonomik di masa depan. Kayak bayar utang ke supplier, utang ke bank, utang pajak, atau janji untuk ngelakuin sesuatu. Ini udah memenuhi ciri kedua dari kewajiban. Ciri yang berikutnya ini sama kayak waktu kita bahas aset, yaitu akibat dari transaksi di masa lalu. Simpelnya, harus ada transaksinya dulu baru bisa kita akuin sebagai kewajiban.
Contoh paling gampang adalah kalau buka PO ke supplier, selama statusnya baru buka PO, belum ada transaksi apa-apa, cuman kesepakatan harga atau quantity aja, ini belum bisa kita akuin sebagai kewajiban. Tapi begitu udah ada transaksi, misalnya barangnya dikirim, atau timbul keharusan bayar karena nerima invoice dari supplier, nah ini udah memenuhi ciri ini guys. Biar lebih jelas tentang ini, kita langsung aja bahas lebih detail deh tentang pengakuan kewajiban ini. Kapan sih bisa ngakuin kewajiban di akuntansi? Secara prinsip, kewajiban diakui seperti tadi saya bilang, yaitu pada saat ada transaksi. Dan gara-gara transaksi ini, sekarang kita jadi punya keharusan untuk perform atau ngelunasin sesuatu di masa depan. Nah, yang jadi problem sekarang, selama ini kita udah belajar dan berkali-kali juga saya tekenin di fakultif, kalau akuntan itu nyatet sesuatu harus ada dasarnya. Terus apa dong dasar buat ngakuin kewajiban ini? Ada 4 hal guys yang bisa kita jadiin dasar untuk ngakuin kewajiban di akuntansi. Yang pertama, ini dasar yang paling strict, yaitu kalau memang ada dasar hukum atau yuridisnya, ini adalah bukti paling kuat kalau kewajiban perusahaan memang benar ada. Misalnya, kalau perusahaan nerima faktur pembelian, invoice, atau bukti penerimaan atas barang yang dikirim sama supplier. Ini jelas bisa jadi dasar hukum buat ngakuin kewajiban perusahaan. Kak, kalau nggak ada dasar hukumnya, apakah perusahaan nggak boleh ngakuin kewajiban? Ingat, topik kita waktu bahas konsep akuntansi guys. Terutama pas bahas objectivity principle. Saya pernah bahas kalau buat ngakuin sesuatu di akuntansi, nggak selalu harus ada dasar yuridisnya. Nah, sama di kewajiban juga. Kalau nggak ada dasar yuridisnya, kita bisa pakai dasar lain. Misalnya atas dasar biar laporan keuangan kita konservatif. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang sifatnya ngerugiin perusahaan, boleh kita akuin sesegera mungkin. Tapi kalau itu nguntungin perusahaan, nanti dulu. Adanya kewajiban bakal ngorbanin manfaat ekonomi perusahaan di masa depan, atau bisa dibilang kondisi di mana adanya kewajiban dianggap lebih ngerugiin perusahaan daripada nggak punya kewajiban. Jadi, kalau mau konservatif, kewajiban boleh kita akuin sesegera mungkin. Contoh paling gampang, kalau perusahaan ngasih garansi ke customer, kayak ganti suku cadang sebuah mesin misalnya. Biarpun belum ada klaim garansinya, kita boleh anggap seakan-akan udah terjadi garansinya dan kita akuin kewajiban atas garansi ini. Kita juga bisa pakai dasar lain buat ngakuin kewajiban ini. Misalnya karena memang secara substansi, kewajiban itu udah terbentuk. Saya ambil contoh kalau leasing. Misalnya kalau kalian leasing alat-alat berat atau apapun deh. Biarpun gak ada transfer kepemilikan, kalau nantinya bakal jadi milik kita di kontrak leasingnya, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya leasingnya 5 tahun. Terus alat ini memang diprediksi umurnya cuma 5 tahunan. Dan setelah ditotal-total, sewa yang kita bayar ternyata sama aja kayak nyicil beli baru alat ini. Nah, ini bisa jadi dasar untuk ngakuin leasing ini sebagai kewajiban. Biarpun gak ada transfer kepemilikan di sana, karena secara substansi memang merupakan kewajiban dan bukan biaya sewa. Dasar lain yang bisa kita gunain buat ngakuin kewajiban adalah karena adanya sebuah keharusan. Di mana keharusan ini bisa kita ukur seberapa besar angkanya dan hampir bisa dipastiin bakal terjadi. Misalnya, perusahaan ada rencana PHK besar-besaran. Biarpun baru rencana nih, tapi nilai pesangonnya dan penggantian lainnya kan bisa dihitung secara pasti. Dan kalau memang rencana ini bisa dipastiin bakal direalisasi, ini bisa jadi dasar perusahaan buat ngakuin kewajiban ke karyawan dari sekarang. Inilah dasar-dasar yang bisa kita gunain buat ngakuin kewajiban di akuntansi. Kalau udah tahu kapan ngakuinnya dan apa dasarnya, terus gimana buat nentuin angka kewajibannya, Kak? Nah, kalau udah ngomongin angka, ini kaitannya sama pengukuran dan penilaian kewajiban. Saya nggak akan bahas sekarang guys, karena cukup panjang pembahasannya. Jadi lebih baik saya buat di video terpisah untuk bahas ini. Hari ini kita sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi belajar akuntansi. Buat yang mau terus belajar akuntansi dan finance, jangan lupa subscribe channel ini. Kita bakal terus bahas topik-topik yang ada di akuntansi dan finance ke kalian. Terus semangat belajar dan pastinya tetap be simple.